Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 19 mata kuliah Arsitektur Enterprise akan mempresentasikan hasil proyek Arsitektur Enterprise kelompok kami. Judul makalah kami yaitu Perencanaan Arsitektur Enterprise untuk pengembangan fitur Invoice Pay pada website Belsaya ID. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sebastianus Aditya Narendra, Afiftah Trengganis, Novi Nikmatul Hasanah, Pradita Ali Setiawan, dan Uswatun Desri Hasanah. Pendahuluan, belsaya.id merupakan platform yang menyediakan layanan konsultasi untuk pembuatan web dan digitalisasi bisnis, membantu para pelaku usaha mengoptimalkan kehadiran mereka di dunia digital. Salah satu fitur penting adalah InvoicePay yang memudahkan proses pembayaran online dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, belsaya.id saat ini menghadapi kelemahan, yaitu belum ada fitur invoice otomatis, sehingga setiap invoice harus dibuat secara manual. Selain itu, konfirmasi pembayaran masih dilakukan secara manual yang memperlambat proses transaksi. Oleh karena itu, pengembangan fitur invoice otomatis dan konfirmasi pembayaran otomatis menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan belsaya.id. Landasan teori enterprise arsitektur adalah deskripsi spesifik dan dokumentasi hubungan antara operasi bisnis, manajemen, dan teknologi informasi yang bertujuan menyelaraskan proses bisnis dan infrastruktur TI untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Salah satu kerangka kerja utama dalam enterprise arsitektur adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework yang menyediakan metode dan alat untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise. Dengan TOGAF, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan interoperabilitas sistem, dan memastikan bahwa inisiatif TI mendukung kebutuhan bisnis secara efektif. Selanjutnya untuk TOGAF Framework, TOGAF The Open Group Architecture Framework terdiri dari beberapa fase utama. Fase preliminary mencakup persiapan awal, diikuti oleh arsitektur vision untuk mengidentifikasi visi dan kebutuhan bisnis. Bisnis arsitektur mendefinisikan kondisi arsitektur bisnis, sementara informasi sistem arsitektur mengembangkan arsitektur data dan aplikasi. Teknologi arsitektur membuat target arsitektur teknologi, opportunities dan solution mendefinisikan manfaat arsitektur. Dan migration planning merencanakan implementasi dari kondisi baseline ke target. Implementation governance memberikan rekomendasi tata kelola, sedangkan arsitektur change management memastikan arsitektur terus memberikan nilai bisnis melalui pengelolaan perubahan yang efektif. Berikut adalah bagian dari TOGAF Framework yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian metodologi penelitian yang pertama adalah studi literatur, yaitu memahami teori-teori pendukung yang relevan dengan arsitektur enterprise. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan kondisi saat ini. Yang ketiga adalah penggunaan kerangka kerja TOGAF, yaitu menggunakan tahapan dalam kerangka kerja TOGAF untuk mengembangkan arsitektur serta menghasilkan blueprint arsitektur enterprise yang dirancang khusus untuk web Belsaya. Selanjutnya, berikut adalah metodologi atau rangkaian penelitian berawal dari start, kemudian studi literatur, yang terdiri dari wawancara, pengumpulan data, tahapan TOGAF, dan enterprise, lalu M. Pada fase preliminary dalam mengembangkan enterprise arsitektur, langkah pertama adalah mendefinisikan ruang lingkup dengan metode analisis rantai nilai. Analisis ini membantu mengidentifikasi proses bisnis kritis dan keterkaitannya dengan fungsi organisasi lainnya. Selanjutnya, menentukan alat-alat arsitektur seperti UML yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang struktur serta interaksi dalam sistem perangkat lunak dengan standar yang luas dikenal. Selanjutnya, value chain invoice by Belsaya yang berisi support activities. Yang pertama yaitu infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Selanjutnya ada primary activities yang berisi inbound logistik,
operation, outbound logistik, marketing and sales, dan yang terakhir adalah service. Selanjutnya, rekrutmen manajemen. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis terkait isu pembayaran tagihan atau invoice pay. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam tantangan dan kebutuhan yang terkait dengan proses pembayaran tagihan dalam konteks organisasi. Selanjutnya, konsep solusi pembayaran dan sistem informasi dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Proses ini melibatkan pengembangan strategi dan rencana implementasi yang dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keakuratan dalam pengelolaan pembayaran tagihan sehingga mendukung operasional bisnis yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya, arsitektur fashion. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat serta mendokumentasikan kebutuhan bisnis mereka. Langkah selanjutnya adalah pembuatan matriks peran dan tanggung jawab yang mengklarifikasi peran serta tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam proyek. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman ini, konsep diagram solusi dirancang untuk menggambarkan secara visual bagaimana solusi akan memenuhi kebutuhan bisnis dan mengintegrasikan peran serta tanggung jawab stakeholder dalam mengimplementasi yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, konsep diagram solusi. Pada gambar pertama yaitu jaringan, di mana di jaringan terdapat intranet, extranet, internet. Kedua, front office, di mana di front office terdapat user interface, user authentication. Yang ketiga, mid office, di mana di mid office terdapat invoice management system, payment gateway integration, notification service, basis data terintegrasi, user database, invoice database. Keempat, back office, di mana di back office terdapat payment, securities, reporting, external system, payment gateway provider, logging system, third party service. Baik, saya akan menjelaskan bisnis arsitektur. Diagram arsitektur BEL saya saat ini. Yang pertama ada pengguna, bisa disebut customer. Pengguna melakukan penelusuran produk harga jasa konsultasi di platform belsaya.id. Pengguna dapat membeli dan membayar melalui website belsaya.id, dan pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan untuk dukungan dan bantuan dari tim profesional belsaya.id. Yang kedua ada penjual, bisa disebut seller. Seller dapat mengelola harga dari jasa konsultasi Belsaya. Lalu ada sistem e-commerce, mengelola katalog produk harga, lalu menyediakan fitur keranjang belanja atau fitur harga dari jasa konsultasi Belsaya, dan menangani proses check out website Belsaya. Layanan pembayaran atau payment service terintegrasi dengan beberapa penyedia layanan pembayaran dan memfasilitasi transaksi pembayaran. Lalu ada delivery service atau layanan pengiriman, menangani pengiriman produk dari penjual ke pembeli. Lalu ada layanan pelanggan atau customer service, menyediakan dukungan dan bantuan kepada pelanggan, ditangani oleh tim Belsaya. Lalu ada use case diagram solusi yang dibutuhkan untuk pengembangan invoice pay pada website Belsaya, yaitu ada customer sebagai aktor customer, admin, manager, dan juga sales. Nah, diagram ini menggambarkan arsitektur bisnis yang mencakup komponen utama seperti layanan, administrasi penjualan, proses bisnis, manajemen akun, dan sistem informasi. Selanjutnya, functional decomposition diagram. Untuk functional decomposition diagram ini fungsinya untuk bisnis utama dalam belsaya.id seperti human resource, information technology, finance, manufacturing, dan sales, serta subfungsi yang terkait dengan masing-masing fungsi bisnis. Oke, untuk goal and objective diagram, di sini terdapat
function registrasi, login, produk, kelayakan produk, fungsi transaksi, checkout, dan administrasi penjualan. Lalu ada CEO. CEO-nya itu pemimpin perusahaan atau pemilik dari bel saya, dan function monitoring penjualan. Kesimpulan, rencana arsitektur enterprise yang terstruktur dengan baik dimaksudkan untuk mengoptimalkan efisiensi proses pembayaran dan meningkatkan keamanan transaksi di Belsaya ID. Dengan mengimplementasikan arsitektur yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menguatkan kompetensi Belsaya ID dalam industri e-commerce. Pendekatan ini tidak hanya akan memperbaiki alur kerja internal, tetapi juga memastikan bahwa platform dapat menyediakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, serta menegaskan posisi Belsaya ID sebagai pemimpin dalam layanan e-commerce yang aman dan handal. Saran untuk sukses dalam implementasi arsitektur yang direncanakan, disarankan untuk secara rutin mengevaluasi efektivitasnya. Dengan melakukan evaluasi ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap elemen arsitektur berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, penting untuk mendengarkan umpan balik dari pelanggan secara teratur untuk memahami pengalaman mereka dan menyesuaikan strategi secara tepat waktu. Selalu perhatikan juga perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan arsitektur tetap relevan dan dapat mengikuti inovasi dalam industri e-commerce. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.